sesuai dengan kelanjutan kajian kita pada bulan yang lalu, kita akan masuk pada judul Ma'rifat Nabi Musa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Sebelum kajian kita tidak lupa sampaikan ya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah ya. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih kita, syukur kita kepada guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Mudah-mudahan kubur beliau dijadikan raudhah min riyadil jinan, dan mudah-mudahan kita berjumpa dengan beliau di surga Jannatul Firdausil A'la bersama para nabiyyin, siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke kajian, mari kita dengarkan, kita baca terlebih dahulu firman Allah dalam surah Tauha ayat 11 sampai 14 dan surah Al-A'raf ayat 143. Ya. Boleh Al-A'raf dulu enggak apa-apa ya. Al-A'raf dulu kemudian Tauha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama beriman." Bismillahirrahmanirrahim. Falamma
فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك أعلى عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Maka ketika dia mendatangi ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadaku. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Allahul azim, Allahumma arhamna bil Quran. Ahibaul kiram, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang makrifat Nabi Musa alaihissalam kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi Tuhan Yang Maha Esa itu bukan hanya Tuhannya orang Indonesia, tapi juga Tuhan Bani Israel, ya, Tuhan Nabi Musa dan seluruh keluarganya, dari keluarga besar Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Tujuan pembahasan kita dalam memahami sejauh mana kisah-kisah Al-Quran menerangkan makrifat Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, paling tidak ini nanti ya 2 kali kajian ini ya. Kajian pertama sekarang, nanti yang kedua masih makrifat Nabi Musa. Ya, ini penting sekali ya, sebagai kelanjutan dari yang lalu kita katakan bahwa tahun 2020 harus meningkat makrifat kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Nah, jadi pertama bahwa Tuhan Yang Maha Esa mengenalkan diri kepada Musa alaihissalam. Ini saya kira mengulang ya, yang pernah juga sempat kita kaji, tapi nggak apa-apa untuk lebih menancapkan makrifat kita dalam diri kita, ya. Falamma ataha fa idza hiya syajaratun khadra tatawaqqadu minha narun baida, ya. Tatkala Nabi Musa mendatangi api, kan dia melihat dari jauh ada api, ketika didatangi ternyata syajaratun khadra, pohon hijau tapi menyala, ya, darinya narun baida, api yang berwarna putih. Nudiya ya Musa, diseru ya dari api itu, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla na'laik, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah sandalmu, ya, terompahmu. Wa kanat na'lahu min jildi himar mayyit, ya, kedua terompah Nabi Musa itu terbuat dari kulit keledai yang mati. Innaka bil wadil muqaddasi, engkau, karena engkau sedang berada di lembah muqaddas yang disucikan, mutahhar, al-mutahhar yang disucikan. Tua, ismul wadi, tua ini nama daripada lembah, ya. Wa yuqalu qad tawatsu al-anbiya qablaka, dikatakan juga kenapa disebut lembah tua, karena di situ juga pernah Tuhan nabi-nabi sebelumnya menghadap kepada Allah di situ.
Wa yuqalu tua ini adalah juga karena ada apa? Ada batu di situ ya. Yang di dalamnya di lembah itu ada syajarah ya, ada pohon. Wa ana ikhtartuka birrisalah ila Fir'aun. Engkau aku pilih untuk membawa risalah kepada Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu dipilih dengan satu misi tertentu, risalah tertentu, yaitu kepada Fir'aun. Sebagaimana dalam ayat yang lain, idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun karena Fir'aun itu melampaui batas. Jadi penguasa yang melampaui batas disebut dengan tagha. Ya, perbuatannya disebut tagha. Orangnya disebut dengan tagut. Nah, ini barangkali pernah dengar istilah-istilah tagut. Nah, itu tagut yang pertama kali disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah Fir'aun. Ya. Kalau orang kaya berlebihan itu enggak disebut dengan tagha perbuatannya, tapi bagha. Nah, itu seperti yang disebut dalam ayat tentang Qarun ya, fabagha ya. Itu ya. Qarun itu adalah min qaumi Musa, termasuk dari kaum Nabi Musa, dan nah, itu yang disebut dengan bagha. Kalau orang kaya berlebihan disebut bagha ya, perbuatannya. Kemudian fastami' lima yuha fa'mal bima tu'mar ya, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu, yaitu kerjakan apa yang akan diperintahkan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni fa'ati'ni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, bukan yang lain. Fa'budni artinya fa'ati'ni, sembahlah aku, itu artinya taatilah aku. Jadi secara umum ibadah itu adalah taat. Baik ibadah yang bersifat khusus seperti sholat ya, seperti haji, seperti saum, itu ibadah secara khusus, maupun ibadah secara umum, menuntut ilmu, berdakwah, berbuat baik kepada orang tua, saling tolong menolong dengan sesama, itu juga ibadah, tapi secara umum ya. Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Lau nasita sholatan fasallakina dzakartaha, kalau engkau lupa sholat maka sholatlah saat ingat. Jadi kalau orang kelupaan ya, saking sibuknya kelupaan, oh iya belum sholat asar ya, padahal adzan maghrib sudah tiba ya, dia tetap harus sholat ya, gitu. Ini pengertian menurut Ibnu Abbas. Dalam Sofat Tafasir dikatakan, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na laik, ay falamma atan naro wajadaha naron bayda tataqidu fi sajaratin khadra. Ya, wa nadahu rabbu ya Musa inni ana rabbuka alladzi ukallimuka ya. Tatkala Musa mendatangi api itu, maka diseru dari api itu, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaslah dua terompahmu ya. Jadi Musa wajadaha naron bayda ya, Musa melihat ada api yang berwarna putih yang menyala fi sajaratin khadra, di pohon yang hijau. Kemudian Tuhannya menyuruh kepada Musa ya, ya Musa inni ana rabbuka alladzi ukallimuka, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu yang berbicara kepadamu. Nah, ini penting terkait dengan makrifat Nabi Musa kepada Tuhan. Jadi makrifat Nabi Musa itu luar biasa karena langsung diajak bicara oleh Allah. Jadi langsung mendengar suara Allah. Ini hebatnya Nabi Musa ya.
Misalnya teman-teman di sini ya biasa bersama dengan almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Itu tentu punya makrifat yang berbeda dengan orang yang hanya mengenal di TV. Dan berbeda nanti dengan generasi selanjutnya yang hanya mendengar cerita atau mungkin nonton di YouTube dan tidak pernah ketemu langsung karena beliau sudah wafat. Itu kan beda, ya. Nah, ini masalah makrifat ini beda. Karena masalah makrifat ini nanti terkait dengan sikap dan perbuatan. Kenapa kita harus punya makrifat? Nanti adalah terkait dengan sikap dan perbuatan kita. Ya. Dan sekarang kita mempelajari makrifat pada Tuhan Yang Maha Esa supaya sikap dan perbuatan kita ya bisa lebih mantap karena kita mendapatkan makrifat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini bahwa ayat itu adalah benar, ya. Menurut Ar-Razi, ya, ketika Allah berfirman fastami' lima yuha fihi ayatun al-haibah wal jalala faka'annahu qala laqad ja'aka amrun azimun ha'ilun fata'ahhab lahu waja'al kulla aklika wa khatirika masrufan ilaihi. Menurut Ar-Razi adalah telah dikatakan dalam ayat ini terdapat suatu haibah wal jalalah, suatu kewibawaan dan kemuliaan dari Allah ya yang tertinggi yang berfirman laqad ja'aka amrun azimun ha'ilun, telah datang kepadamu suatu perkara yang besar, perkara yang luar biasa, ya, maka fata'ahab lahu waja'al kulla aklika wa khatiraka masrufan ilahi, maka gunakan semaksimal mungkin akalmu dan perasaanmu untuk bisa mengikuti yang akan diwahyukan. Maknanya adalah bahwa Al-Quran itu tidak bisa hanya kita baca begitu saja, tapi harus betul-betul dihayati, betul-betul dimaknai, diresapi, ya, difahami. Maka disinilah pentingnya taklim, supaya kita nanti ketika akan membaca lagi ayat itu kita akan merasakan ya dalam benak kita dan hati kita, oh ini maknanya ini, ya. Ketika kita membaca misalnya ya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, orang yang punya makrifat dengan tidak punya makrifat itu beda, rasanya beda. Sama dengan begini, kita ketemu seseorang, kita nggak kenal dia, dengan kita ketemu ya setelah nggak jumpa 10 tahun dengan sahabat kita, nah kira-kira gimana perasaannya? Sama apa beda? Beda. Ya. Jadi orang yang kita kenal, kita pahami dia, ya, tapi lama nggak kita jumpa, begitu jumpa ya pastilah ada surprise, kemudian mungkin kita ya cipika-cipiki ya kalau sahabat kita ya penuh dengan kehangatan, ya. Kalau orang hanya kenal biasa mungkin salaman aja, kalau nggak kenal cuek, ya begitu. Jadi masalah makrifat ini penting, ya. Kemudian wa aqimis sholata li dzikri, dikatakan fa ya afdalu arkaniddin ba'da tauhid. Menegakkan sholat, saya kira sudah sering mendengar pemahamannya. Dikatakan di sini afdalu arkaniddin ba'da tauhid, termasuk arkanuddin yang paling utama setelah tauhid adalah sholat. Dan kenapa disebut lidzikri? Karena dalam seluruh gerakan sholat, ya, kata Mujahid, idza sholla ya dzakara rabbahu li istimalihi alal adhkar. Ketika seorang sholat itu dia akan ingat Tuhannya, karena di dalam sholat itu penuh dengan zikir. Misalnya ketika kita rukuk,
Apa bacanya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kan zikir semuanya. Nah, apalagi kalau zikirnya kita punya tambahan makrifat, itu akan lebih kuat kesannya. Kesannya akan lebih kuat karena pemahamannya lebih kuat. Ya, saya pernah mendapatkan kajian dari Abah Raud, ya, bahwa dalam kalimat subhana rabbiyal azimi, ya, subhana rabbiyal a'la, kata Rob itu para ulama tauhid memberikan pengertian 4 kata Rob itu, ya. Pertama Khalik, ya, pencipta, ya. Kedua Malik, penguasa. Nah, kemudian ketiga apa tadi ya? Khalik, pencipta, Malik, penguasa, kemudian Hafid, ya, pemelihara, satu lagi lupa saya. Itu ada 4, ya. Nanti kapan-kapan kalau ingat saya kasih tahu lagi. Ya. Kalau enggak tanya pas Abarat ngajar di sini, ya. Nah, atau ada yang ingat, ya, silakan. Nah, artinya apa? Orang yang punya makrifat tentang Rob itu maknanya 4 dengan Rob cuma Tuhan gitu aja, kan nggak jelas kalau Tuhan gitu aja. Ya, dia itu pencipta, pemilik, sahib, ya, pemilik, kemudian raja atau penguasa, dan baru keempat adalah hafid, pemelihara. Ada 4. Beda kan kalau orang misalnya subhana rabbiyal azimi, ya, maha suci, ya, Tuhan yang maha agung, dengan orang yang memahami Rabb bahwa dia adalah Khalik, pencipta, ya, dia adalah Sahib, pemilik, dia adalah Malik, penguasa, dia adalah Hafid, pemelihara. Kan beda, ya. Saya selama ini memahami cuma 2, ya. Rabb itu adalah Khalik, ya, pencipta, dan Hafid, pemelihara. Itu yang saya tahu. Nah, tapi kemudian ternyata nambah, ya. Udah habis waktunya, ya. Kok belum bunyi? Ada bunyi nggak biasanya kalau habis di sini? Nggak pakai bunyi di sini, ya? Oh, di masjid biasanya bunyi yang lain, ya. Oke, ya. Sedikit lagi. Kemudian ini ana rabbuka alladzi ukallimuka tadi, ya, bahwa aku adalah rabbuka alladzi ukallimuka. Rabbuka berarti sudah paham, ya, 4 tadi, ya. Kemudian Musa ini diajak bicara oleh Allah. Ini bisa dilihat dalam Al-Baqarah 253, ya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Para rasul itu kami lebihkan sebagian dari yang lain, lebih dari yang lain. Minhum, di antara mereka, man kallamallah, ada orang yang Allah langsung ajak bicara. Ini dalam Al-Baqarah 253. Siapa yang diajak bicara oleh Allah diterangkan dalam An-Nisa 164, wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah benar-benar berbicara dengan Musa. Takliman itu taukid yang artinya benar-benar. Benar-benar terjadi, Allah berbicara kepada Musa. Maksudnya Allah berbicara kepada Musa itu langsung, bila wasitoh. Ini diterangkan dalam tafsir Jalalain. Bila wasitoh. Allah telah berbicara kepada Musa tanpa perantara. Ya, benar-benar. Khassallahu Musa bi an kallamahu bila wasitoh. Walihada sumya al-kalim dalam Sofatu Tafasir, bahwa Allah telah mengkhususkan kepada Musa untuk bicara langsung tanpa perantara. Walihada, oleh karena itu sumya, Musa itu disebut al-kalim. Maka gelarnya Nabi Musa adalah Musa al-kalim. Ini tingkat makrifat tertinggi, ya, Nabi Musa sebagai manusia yang makrifatnya kepada Allah itu tertinggi, ya, karena selalu bisa langsung berbicara kepada Allah, dan Allah berbicara kepada Musa bila wasito tanpa mengutus malaikat Jibril.
Walaupun kadang-kadang malaikat Jibril datang juga, tetapi Allah langsung bisa. Maksudnya Musa langsung bisa mendengar dari Allah gitu. Sedangkan nabi-nabi yang lain umumnya mendapatkan wahyu itu dari malaikat Jibril. Baginda Rasulullah juga kebanyakan dari malaikat Jibril. Hanya ketika ketika Mi'raj beliau diajak bicara langsung, ya, tanpa malaikat Jibril. Ya, ini memang kelebihan. Nah, tapi di sini yang paling penting pelajaran buat kita adalah makrifatnya. Bukan diajak bicaranya langsung, itu sudah selesai, udah nggak ada apa namanya, nggak ada lagi yang langsung misalnya diajak bicara oleh Allah, ya, apalagi dapat wahyu di Gunung Bunder misalnya, nah itu palsu, ya, gitu aja. Tapi makrifatnya ini penting. Jadi kita mendapatkan makrifat, ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada Senin depan, ya. Masih ada edisi Nabi Musa, ya, makrifat Nabi Musa, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.